Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dorce Matinelu Thomas, NPM 12114220120053. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur pemberian injeksi tramadol atau intravena, atau kita memberikan obat melalui intravena. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam penjelasan tindakan, saya akan menjelaskan sedikit bahwa injeksi intravena itu adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Tujuan dari tindakan ini yaitu yang pertama untuk kita memperoleh reaksi obat yang cepat, yang kedua menghindari terjadinya kerusakan jaringan, dan yang ketiga untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Oke teman-teman, untuk tindakan yang akan saya berikan, kita akan mengikuti 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengkajian, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat tahap evaluasi, dan yang kelima tahap mendokumentasikan. Untuk tahap pengkajian sendiri terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama menyampaikan salam kepada pasien dan juga keluarga pasien, yang kedua melakukan pengkajian kondisi pasien. Tahap yang kedua persiapan, yaitu mencuci tangan dan menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga tahap pelaksanaan atau tahap kerja, dan yang keempat tahap evaluasi terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama kita melihat kondisi pasien, dan yang kedua memperhatikan respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan, dan yang keempat menanyakan perasaan pasien setelah tindakan yang dilakukan. Yang kelima tahap mendokumentasikan tindakan. Oke teman-teman, kita masuk saja pada pengkajian. Tahap yang pertama yaitu pengkajian dengan poin yang pertama menyampaikan salam kepada pasien. Misalnya, selamat pagi Ibu, saya Suster Desi, saya di sini bertugas pagi. Di sini saya akan memberikan tindakan pemberian obat melalui intravena Ibu, atau saya akan memberikan obat melalui tangan Ibu yang sudah diinfus. Yang kedua yaitu melakukan pengkajian kondisi pasien, seperti apa benar ini dengan Ibu A? Ya teman-teman, tujuan dari kita menanyakan kondisi pasien atau menanyakan nama ibu itu agar kita tidak salah pasien untuk melakukan tindakan. Oke teman-teman, itu untuk tahap yang pertama, yaitu tahap pengkajian. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan, di mana ada 2 poin juga. Yang pertama mencuci tangan. Jadi teman-teman, kita sebagai perawat sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat yang diperlukan yaitu yang pertama untuk steril, kita membutuhkan spuit 5 cc dan kapas swab. Untuk yang tidak steril, kita membutuhkan bak instrumen dan 1 AMP tramadol. Oke teman-teman, itu untuk tahap yang kedua yaitu tahap persiapan. Kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Oke teman-teman, untuk tahap pelaksanaan ini yang pertama kita menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dulu kepada si pasien. Jadi misalnya Ibu, saya akan memberikan tindakan memberikan obat melalui intravena Ibu, atau saya akan masukkan obat melalui tangan Ibu yang sudah diinfus. Menjelaskan juga teman-teman tujuan dari tindakan itu untuk apa. Jadi Ibu, tujuan untuk dari tindakan yang akan saya lakukan ini yaitu untuk kita melihat reaksi obat yang cepat. Yang kedua untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan kepada tubuh ibu, dan yang ketiga untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Oke teman-teman, setelah menjelaskan semuanya kepada ibu, kita mencuci tangan, kemudian kita memakai sarung tangan atau handscoon, dan kita mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau spuit yang tadi kita sudah gunakan, yaitu spuit 5 cc. Kita menggunakan untuk mengambil obat. Tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Oke, yang berikut kita observasi tempat pemasangan infus terhadap pelebitis jika tidak ada pelebitis dan jalan infus masih lancar. Oke, yang berikut kita memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan. Yang berikut kita turunkan rek infus sehingga tetesan infus terhenti. Yang berikut kita disinfeksi daerah infus yang akan diinjeksi. Nah, teman-teman, yang berikut kita melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infus set. Yang berikut kita menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Yang berikut setelah obat habis, tarik spuit dan disinfeksi
daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Masukkan fluid yang telah digunakan ke dalam bengkok. Dan yang berikut kita mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Oke teman-teman, itu untuk tahap kerja atau tahap pelaksanaan. Setelah tahap pelaksanaan sudah selesai, kita masuk kepada tahap evaluasi. Yang pertama kita melihat kondisi pasien. Jadi kita melihat kondisi pasien setelah dilakukan tindakan itu, apa yang kondisi pasiennya seperti apa, apakah dia masih baik-baik saja atau bagaimana. Dan yang berikut kita memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan. Jadi teman-teman, selama tindakan yang kita lakukan yaitu pemberian obat melalui intravena itu, kita melihat respon kliennya seperti apa. Yang berikut menanyakan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan tersebut. Setelah kita melakukan tindakan, kita menanyakan, misalnya, Ibu, tindakannya sudah selesai, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa yang Ibu rasakan? Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk tahap yang keempat, yaitu tahap evaluasi. Kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap mendokumentasikan, di mana kita sebagai perawat harus mencatat semua tindakan yang telah dilakukan dan respon klien terhadap tindakan yang kita lakukan tadi. Yang berikut kita mencatat dengan jelas, mudah dibaca, dan yang sudah ditandatangani disertai nama yang jelas. Dan yang berikut kita tulis. Untuk tulisan yang salah itu tidak perlu dihapus teman-teman, dicoret juga tidak perlu. Dicoret perlu, dan tetapi harus disertai dengan paraf. Dan yang terakhir yaitu catatan dibuat dengan menggunakan ballpoint. Oke teman-teman, itu mungkin sekilas penjelasan dari saya tentang pemberian obat melalui intravena. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.